Halo semuanya, balik lagi bersama gue Reddy Aulia dan di kesempatan kali ini gue pengen nge-review tentang sepeda gue yang baru aja jadi. Jadi kemarin kan di Instagram itu, banyak lah di Instagram, di TikTok itu gue bilang kalau ini final upgrade gitu kan. Itu terakhir gue upgrade rims. Dan ya itu kayak emang beneran final sih karena gue itu kalau pakai barang cenderung awet ya. Dan kalaupun ganti ke itu lagi, jadi ganti karena rusak gitu kan. Nah jadi sekarang tuh gue pengen jelaskan final setupnya seperti apa dan kenapa menjadi seperti ini. Oke, jadi sekarang tuh gue memakai sepeda ini. Sepeda tuh size M atau size 49 sih kalau di brandnya ini. Ini barangnya adalah Seaboard GR02. Nih yang size M tapi gue pakai frame-nya aja. Kebetulan waktu itu gue lagi nyari-nyari ada jual gitu kan. Kebetulan gue dapet di toko gue tuh frame-nya aja. Dan karena kebetulan gue emang pengen make forknya itu berbeda dari bawaannya. Nah ini Seaboard GR02 menurut gue salah satu yang ternyaman juga. Dia tuh bahannya aluminium 661. Dan ini kalau gue ngobrol-ngobrol sama temen gue gitu ya, Mas Kelik, kata dia tuh 661 seri yang lumayan elastis dan bisa lebih mudah dibenerinnya kalau lu kenapa-napa gitu ya. Misalkan lu tabrakan, crack, tapi cracknya nggak terlalu parah gitu ya, masih dalam range masih bisa dibenerin, itu akan tetap bisa dibenerin kalau di seri 6061 ini nih aluminiumnya. Jadi ya udah, gue kebetulan awet pakai ini, nggak ada masalah sampai sekarang. Dan kebetulan gue udah fitting juga. Nah, gue fitting ini ada di sebuah tempat namanya ada Charlie Bike. Beliau tuh yang punya juga, kita kenalan di sebuah event waktu itu, kita ngobrol-ngobrol tentang bike fit. Ya udah gue nyoba dan ternyata bener. Ketika sepeda itu udah di fitting, itu berpengaruhnya jauh banget sama performance lo ya. Ketika lo mau jarak jauh. Dan ketika gue ada dikasih datanya ini, nanti gue tunjukin ya bentuk fittingan gue seperti apa. Nanti gue tunjukin di sini. Ya udah, dirancang lah sepeda ini sesuai dengan petunjuk-petunjuknya. Nah itu tadi tentang frame setnya. Nah kalau untuk frame set ini emang gue kebetulan sesuai. Gue sebenarnya sih waktu itu dibilang harusnya naik ke size 56, tapi kayaknya dipikir-pikir 56 ketinggian juga kayaknya ya. Jadi ya udah, gue tetap stay di sini, tapi gue ikutin arahan-arahan lainnya. Dan ya udah, untuk frame set seperti itu pemikirannya. Lalu lanjut ke lauf, forknya. Nah ini kan kalau frame set itu bisa dapetnya frame sama fork gitu ya. Nah ini forknya gue ganti, gue pakai lauf. Lauf ini adalah brand asal Iceland. Gue tuh udah lumayan jatuh cinta sama brand ini semenjak pertama kali lihat. Sebenarnya bukan cinta sih, tertarik. Tapi pakai banget. Karena gue tuh ngelihat brand ini tuh pertama kali di tahun 2021. Jadi waktu itu kan gue lagi browsing-browsing lah tentang, waktu itu gue masih baru banget jualan sepeda. Dapat fork ini. Bentuknya tuh emang agak unik ya. Dia tuh ada kayak per daunnya. Jadi benar-benar terpisah antara batang fork utamanya dan juga bagian tempat drop out itu ada gitu. Jadi nih batang utamanya situ, ini drop outnya itu berbeda placementnya gitu. Disambunginnya pakai per daun. Jadi ini bener-bener unik banget. Gue nggak pernah nemu ini, bahkan KW-an yang dari Cina sekalipun gue belum pernah nemu ya. Dan waktu gue telusuri di tahun itu, ternyata ini brand juga udah berdiri ya sekitar 5 tahunan gitu ya. Ya udah, akhirnya gue nyari-nyari dan dapat. Kebetulan ada yang jual second di Indonesia, ya udah langsung gua angkut, dipasang lah di sini dan emang cocok. Dan ini jujur gue pas pakai Love ini sangat ngebantu di masalah fittingan karena gue tuh butuh angle yang agak ke belakang gitu ya. Tapi butuhnya dikit doang. Gue butuhnya kalau nggak salah 73 derajat. Nah di GR02 ini tubingnya itu nggak nyampe 72 derajat tuh. Nggak nyampe 73 derajat kemiringannya. Jadi ketika dibantu sama ini posisi agak lebih tegak, nah kebantu. Makanya ini fork emang ngebantu banget masalah fittingan. Dan untuk review lengkap masalah forknya itu gue ada post juga di IG. Dan sesuai dengan yang gue bilang, jangan dicobain kalau nggak mau ketagihan sama ini fork. Karena jujur aja agak pusing kalau misalkan wadah lu mesti nge-replace karena rusak gitu. Soalnya harga baru itu emang lumayan mehong sampai saat ini ya. Terus itu tadi masalah frame set ya. Kan masalah frame set kan udah kelar. Kita naik dikit nih. Kita naik ke masalah cockpit dan juga seat post set gini. Nah di cockpit itu gue makainya stem ukuran 90 mm. Kebetulan ini yang gue pakai adalah Ardilli X4. Dan sebenarnya masalah stem ini tuh
Disaranin ya asli ya gue tuh di 100 mm. Cuman pas gue pakai tuh rasanya kayak Superman. Karena itu ada nyambung ke bagian belakang ya. Yang gue dimana saddle tuh mundur banget, tapi ntar itu kita bahas nanti. Akhirnya gue turunin, gue pakai stem yang 80 meter. Rasanya tuh juga jadinya lebih enak jujur aja. Tapi pas dipakai riding, tetap enak. Tapi badan tangan ini rasanya kayak nyuruh ke depan lagi. Ya akhirnya gue coba pakai yang ini dan rasanya pas. Namun pas gue cobain, itu rasanya kayak emang bisa lebih kencang daripada lu pakai 80. Itu ngaruh ke posisi aerodinamis, tapi pas dipakai 80 itu terasa lebih rileks. Jadi ini gue masih agak-agak bingung. Kira-kira kalau buat kita main agak jauh gitu long ride harus pakai yang mana? Jadi dua-duanya tetap gue keep itu standnya. Karena untuk drop bar, ini gue pakai drop bar flare, ukurannya itu 400 mm. Nah drop bar ini gue juga baru nemu fakta nih pas gue fitting. Gue itu harusnya kalau pakai drop bar ukurannya adalah 39. Dimana itu size-nya susah banget dicari. Di Indonesia ini kalau nggak 38 itu 40. 39 ternyata ada yang bikin, cuman itu di track bar. Ya nggak mungkin gue gravelan pakai track bar gitu kan. Ya udah akhirnya gue cari-cari mana yang lebih cocok pertimbangannya gitu kan. Dan ketemulah sama ini drop barnya. Nah tapi yang paling utama yang gue sharing itu adalah masalah drifternya. Jadi kalau buat teman-teman yang mau nyeting drifter itu kan sekarang tuh ada alat namanya kayak lever setter. Jadi tuh kita kalau pakai alat itu kita bisa menyesuaikan posisi drifter kanan dan drifter kiri gitu ya. Nah ternyata gue itu pas fitting tangan gue itu panjangnya dua-duanya tuh lumayan agak jauh beda. Itu kisarannya kayak hampir sampai 10 cm beda gitu ya. Nah jadi kirinya tuh emang lebih panjang. Nah jadi tuh gue kalau pakai lever setter disamain gitu itu nggak enak. Nah jadinya di settingan yang ini emang kelihatannya nggak simetris karena drifter kiri itu gue position lebih drop daripada yang kanan. Tapi itu kita bakal kelihatan kayak gitu kalau kasat matanya sama kita megang sih. Nah buat temen-temen itu kayaknya kalau mau setting drifter, better kalian itu settingnya based on tangan kalian. Karena bisa jadi tangan kalian itu tidak simetris juga. Kalau misalkan kita pakai lever setter yang simetris, bisa jadi nggak enak buat salah satunya. Tapi kalau misalkan pakai tangan rasa langsung gitu, itu akan lebih nyaman buat perjalanan. Jadi kita itu tidak perlu simetris-simetris amat ya kalau buat nyeting shifter, sesuaikannya dengan kebutuhan tangan kita. Dan kalau mau nyesuaiin sebenarnya nggak perlu dari stemnya yang agak ke kanan dikit atau kiri dikit, cukup dari posisi brake lever aja. Entah dimajuin dikit atau dimundurin dikit, sesuai dengan kenyamanan kalian masing-masing aja. Nah itu tadi masalah di bagian cockpit. Kita sekarang mundur ke bagian sini nih. Saddle dan juga seat post. Nah jadi gue itu punya masalah yang lumayan pelik ya, sengnya buat gue. Pas abis fitting, karena ternyata posisi duduk gue itu harusnya ke belakang banget. Jadi tadi kan gue seat post tuh agak tinggi, posisi agak ke depan, tapi ternyata pas diukur harusnya gue tuh mundur ke belakang banget gitu kan. Jadi ini gue harus nyari-nyari seat post yang extreme seat back. Salah satu karakteristik extreme seat back menurut gue adalah setbacknya itu 35 mm ke atas. Dan ini gue dapat di sini. Nah tadi kan gue udah jelasin tentang masalah posisi extreme seat back yang ternyata gue butuhin. Tapi ternyata kayak gitu doang gak cukup. Gue harus cari saddle yang comfort zone-nya itu ada di belakang banget. Ini pencarian juga lumayan agak sulit ya, karena kalau kalian mau cari yang namanya posisi comfort zone itu paling enak di saddle WTB. Nah saddle WTB itu kita kan dikasih lihat tuh comfort zone-nya tuh ada di mana-mana. Tapi kalau kalian nggak pengen nyari kayak gitu, kalian bisa lihat secara kasat mata sih. Jadi kalau posisi saddle yang comfort zone-nya di belakang itu biasanya posisi kayak gini. Dia tuh emang moncongnya panjang banget dan bagian belakang itu agak kecil. Kayak perbandingannya tuh kayak 3:1 gitu. Ini misalnya dibagi 4 bagian, 3 itu lebih ke depan, 1 itu ada di belakang. Kita balik ke bagian depan dikit. Untuk bar tape ini gue nyarinya itu bar tape yang emang spek gravel. Nah spek gravel itu maksudnya gimana? Spek gravel itu spek yang agak empuk. Jadi bar tape itu ketebalannya sebenarnya juga mempengaruhi yang namanya power dan kecepatan kita. Kalau dari yang gue baca-baca ya. Jadi semakin empuk itu akan semakin ngeredam stiffness-nya kita. Sehingga itu ngaruh ke power transfer. Nah tapi gue bukan orang yang tipe speed banget gitu kan ya. Ya udah makanya gue pakai ini bar tape yang tebelnya tuh 3 mm. Dan ini yang brand yang dipakai adalah Strammer. Ini brand asal Indonesia, tapi manufakturnya di Cina. Nah sekarang kita ke bagian bawah. Bukan bawah, ke bagian permesinan dulu. Untuk permesinan itu gue
dari dulu sampai sekarang selalu pakai triple chainring. Tadi itu gue sempat pakai XTR gitu kan dulu ya. Pakai XTR, sempat pakai pokoknya grup set MTB udah gue cobain hampir semua dan rasanya enak di triple chainring karena itu triple chainring itu perpindahan rasio itu sangat-sangat smooth ya. Jadi walaupun lu pakai 3 kali 9 itu rasanya kayak pakai 1 kali 13 gitu ya. Jadi lu bisa mendapatkan rasa-rasa groove set terkini dengan teknologi yang zaman dulu. Rasanya itu emang nyaman banget kalau buat gue ya kalau pakai triple chainring. Sekali karena itu perpindahan rasio itu kalau kita operasikan dengan benar itu smoothnya smooth parah. Nah terus kita masuk ke bagian brake set dulu. Dari groove set kan tuh nyambung ke brake set. Nah kalau kita ngomongin groove set hidrolik yang sekarang itu biasanya brake set udah jadi kesatuan tuh sama mereka. Kalau Tiagra ya udah Tiagra itu ada brake set hidroliknya juga tuh ada kaliper hidroliknya. Cuman yang ini tidak. Jadi 3 kali 10 itu tidak ada yang hidrolik, ada mekanik juga full. Jadi udah brake set tuh gue pakai yang semi hidrolik. Brandnya adalah TRP High Road. Nah ini kalau TRP High Road ini harga-harga baru lumayan. Bisa cari-cari lah di internet. Tapi nanti kalau misalkan di Civil Bike ada jual secondnya juga monggo ke sana. Nah jadi TRP High Road ini adalah kaliper brake semi hidrolik yang flat mount, dimana emang spek dari frame itu membutuhkan kaliper yang flat mount. Sebenarnya gue itu tidak terlalu menyarankan kaliper semi hidrolik karena gue pernah punya pengalaman sama semi hidrolik yang low budget itu settingnya agak sulit. Tapi ketika ketemunya TRP, nah kalau emang pakai semi hidrolik kita tuh perlu agak naikin tingkatan dikit. Kita jangan nyari yang seri-seri medium atau low budget. Kita harus nyari seri agak tinggi sedikit. Kalau perlu seri high tier 1 lah. Kan di tier 1, 2, 3 lah. Kalau yang tier 3 itu kita mungkin nemuin kayak merek kayak Juin harganya 10 jutaan gitu kan. Tapi kayak tier 1-nya itu ada TRP High Road. Ini performance-nya enak banget. Ngeremnya sangat pakem. Gua nggak bisa bandingin sama hidrolik ya. Karena mungkin kalau buat yang lebih mengerti ada sedikit perbedaan. Cuma sebenarnya buat gue ini udah cukup banget pakemnya. Nah, sedikit tipsnya buat kalian yang pengen setting setting rem. Kalau bisa sebelum setting rem itu cari kabel yang emang bagus. Karena kabel yang bagus itu sangat-sangat mempengaruhi braking performance-nya. Nah, kita lalu ke bagian yang masih nempel lagi di grup set yaitu adalah pedal. Nah, untuk pedal sendiri pas fitting itu sebenarnya gue pakai pedal clit. Dan dengan sepatunya itu adalah sepatu clit juga. Gue pakai sandal clit sih dari Shimano. Gue lupa seri berapa. Cuman memang gue itu jadinya agak worry. Emang lebih efisien masalah power kalau pakai clit, cuman ternyata mental juga perlu diperhitungin. Kalau lu worry sama keadaan sekitar lu, nggak kenceng-kenceng juga tuh jadinya, nggak efisien juga, malah kebaikan nahannya. Jadi gue putusin walaupun harus ya downgrade performance sedikit, gue pakai balik lagi ke pedal flat dan itu ternyata lebih bagus buat kondisi mentalnya. Jadi lebih berani untuk terabas sana sini, nggak terabas-terabasan juga sih. Jadi lebih berani aja untuk lebih ngebut, untuk lebih kasar mainnya. Ya udah, akhirnya gue fix stay di flat pedal. Lalu terakhir di masalah, bukan terakhir sih. Lalu selanjutnya itu ada di masalah wheelset. Nah wheelset yang gue pakai ini adalah hal yang terakhir di upgrade karena tadi itu wheelset gue mikir ya gue pengen HP standar aja, tapi bagus. Rimnya juga standar aja. Karena gue itu udah nyoba beberapa rim dan nggak ada masalah gitu sama performa rim. Gue nggak bisa bedain rim yang bagus banget yang harga sejutaan ke atas sama yang 250 ribuan tuh nggak bisa. Gue cenderung nggak bisa bedain performance-nya. Jadi udah gue pengen nyobain upgrade di Ruji-nya aja. Dan ternyata upgrade di Ruji itu ngaruh banget ke power efisiensi. Itu lo bener-bener bisa dengan power yang lebih sedikit, lo bisa lebih kencang dan itu ningkatin average speed lu banget gitu ya. Ya tentu ini lu bisa buktiin dengan lu bandingin diri lu sendiri ya. Lu nggak bisa nge-compare pakai orang lain itu nggak bisa. Lu bandingin aja sama diri lu sendiri. Kalau di gue upgrade Ruji sangat berasa. Ada yang bilang ini placebo effect, cuman kayaknya sih bukan. Ini emang perform Ruji itu stiffness-nya beda. Karena itu karena Ruji itu kalau gue pegang ya yang stainless biasa sama yang ini gue pakai pilar itu stiffness-nya emang beda banget. Jadi harusnya sih emang berasa banget ya kalau upgrade Ruji. Nah untuk hub-nya ini gue pakai hub Strummer. Ini Strummer HR360. Nah ini dia tuh sekarang teknologi udah pakai teknologi ratchet dan di harga itu juga harganya cukup cantik ya. Harganya di sekitar 1,5-an. Di 1,5 lu udah dapet ratchet itu menurut gue amazing. Nah sebenarnya ratchet sama pole sendiri lagi-lagi gue nggak terlalu bisa bedain performance-nya. Mungkin karena
average speed gue itu masih di 20-an, maksimalnya bisa di 38, di 35-an. Kalau posisi goes ya, bukan posisi turunan, maksimal itu bisa 35-an. Nah itu mungkin di range speed segitu, lu belum berasa tuh performa antara wheelset yang top tier sama yang biasa. Nah jadi kalau gue emang belum bisa bedain tuh antara yang pole sama yang ratchet gini. Perbedaan itu paling gue rasa ada di engage point-nya. Tapi lagi-lagi itu kayaknya kalau buat kita yang kayak gini nggak terlalu berasa banget. Nah tapi kenapa yang dipilih tetap harus ratchet? Karena gue nyoba nge-service ratchet dan juga pole. Itu penanganannya atau apa namanya maintenance ya lebih mudah yang ratchet. Jadi ya udah gue carinya yang ratchet dan dapetnya ini yang oke. Strummer HR360. Nah untuk rims itu tadinya gue itu pengen pakai yang biasa aja. Tapi gue ingat-ingat lagi nih rim-rim yang udah pernah gue setel dan gue baru nge-recall kalau rim-rim yang biasa itu yang harga agak-agak murah itu dia tuh di bagian joinnya agak menggunung. Tapi kabar baiknya ini tidak terlalu mempengaruhi performance. Jadi hanya masalah perfeksionis aja gitu ya. Jadi kalau kalian pakai rim yang murah-murah yang harga 250.000, ya udah pakai aja. Serius itu nggak terlalu ngaruh ke performance. Tapi karena gue ada sering nyeting website orang, jadi gue ketemu banyak rim lah. Ada beberapa rim yang bulat yang kalau di touring itu bentuknya lingkaran sempurna. Dan salah satunya adalah yang gue pakai sekarang. Nah sekarang gue pakai adalah Rolci GRA21. Nah tadi kan kita udah bahas rim, sekarang kita bahas bagian yang paling luar yang kontak langsung sama jalanan, yaitu adalah ban. Nah kalau ban ini gue pakai ban ukuran 700x38C. Nah ini ban untuk all-rounder. All-rounder itu jadi untuk pemakaian yang lumayan luas ya. Tapi dia nggak spesifik dari satu tempat. Nah ini brandnya gue pakai adalah Swalby G1 All Around. So far ini sangat enak menurut gue, nggak ada masalah. Tapi dari ban itu yang penting dihitung tire pressure-nya. Karena kalau misalnya kita pakai ban sebagus apapun, tapi tire pressure nggak dihitung, itu jadinya kita nggak bisa nikmatin best performance-nya dia sih tetap. Walaupun terasa enak, tapi bisa jadi itu belum best performance-nya. Jadi kalau saran gue, teman-teman hitung tire pressure mesti berapa gitu kan. Cara ngitungnya itu ada di surplace.cc tire pressure calculator. Nah itu silahkan tuh. Kalau mau ngitung, ke website itu aja. So far gue ngikutin hitungannya dia itu rasanya sangat mantap. Dan di sini gue pakai settingan tubeless. Gue nyoba-nyoba aja karena gue biasa kan karena gue buat daily doang itu settingannya pakai ban dalam ya. Nah tapi testimoni dari kawan-kawan yang pakai ban tubeless itu katanya lebih enak, bisa lebih empuk karena pressure bisa lebih direndahin dan katanya tidak perlu takut kalau bannya itu kecoblos paku gitu ya. Karena sealannya akan langsung menutup ke lubang yang kecoblos itu. Tapi kayak bukan paku juga kali ya, mungkin kayak kecoblos kawat gitu. Nah itu sealannya bakal langsung nutup. Kalau paku sih kayaknya agak sulit tuh. Nah, itu kan tadi dari part-part inti di sepedanya. Sekarang itu kita bahas tentang aksesoris. Kalau aksesoris, sejujurnya banyak kan itu nyesuaiin sama warna frame-nya. BTW ini frame itu digambarin sama seorang kawan, namanya adalah Habibi. Dia ini punya studio namanya adalah Secret of the Sun. Nah ini digambarin menurut interpretasinya beliau tentang gue. Jadi gambarnya ada begini. Dan alasan kenapa gue suka sama beliau, kombinasi warna yang beliau pakai itu cakep-cakep menurut gue dan motifnya juga oke. Jadi ya sudah ke beliau saja. Dari ini dapetnya yang begini. Tidak ada request, dapetnya begini doang. Nah dari frame ini gue nyesuaiin juga warna ke aksesorisnya. Makanya di sini gue pakai Road Miles untuk di bagian handlebar backnya. Warnanya kuning dan ungu. Kebetulan nyambung juga sama frame-nya. Dan di bagian belakang ini gue pakai fender yang quick release dan quick release-nya enak banget. Namanya adalah S-Saver. Ini S-Saver yang collab sama Squid. Kenapa pakai ini? Karena warnanya ungu hitam, nyambung sama frame-nya. Dan kalau di bagian saddleback ini gue pakai Topic. Ini liternya lumayan gede, sesuai kebutuhan lah untuk riding versi gue. Jadi ya udah pakai ini. Jadi walaupun warna hitam, gak apa deh, gas aja deh. Yang penting sesuai. Dan ini kebetulan dikasih juga sama seorang kawan. Ya udah dipakai sampai sekarang. Nah jadi begitulah review tentang sepeda ini. Semoga berguna. Dan kalau dari saran dari gue, kalau kalian ini pengen bangun sepeda, sebelum beli macam-macam coba fitting dulu kalau emang pengen murah biaya upgrade-nya. Karena dengan kita fitting itu kita akan ngereduce biaya salah beli. Dan itu yang sebenarnya bikin murah kita untuk bersepeda. Lebih murah lah, bukan murah. Jadi ya wes, segitu aja pembahasan tentang sepeda ini. Dan semoga kita akan bertemu di saat goes. Dan kalau kita ketemu, tolong jangan sombong-sombong, sapa aja. Jadi yaudah, semoga berguna. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah.